Terima kasih kami ucapkan kepada Bisa seluruh nggak ada peserta suaranya? workshop. Bu Risa di mute deh. Itu masih di mute, Bu. Maaf ya Bu ya, sinyal Bu. Nih, Ya. Assalamualaikum suaranya ya? warahmatullahi. Nggak ada. Udah kedengeran Bu suaranya. Kalau saya lihat masih di mute, Bu. Risa pakai itu Bu, pakai handphone. Kameranya pakai laptop. Kedengeran Bu suara Risa? Ya. Kedengeran Bu? Bu Yesi, dengar suara Risa Bu? Ya, kedengaran jelas. Dengar ya Bu ya? Ya. Bu Dian belum kedengaran ya Bu? Ini Bu Yesi kedengeran saya, tapi yang Bu Risa saya nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya Bu? Saya ini pakai dua Bu, yang satu suaranya pakai dari HP, Yang lagi kedengeran nggak? buat kameranya pakai yang ada gambar Risanya on cam. Jadi yang on cam ini memang kameranya di unmute Bu. Nggak, tapi nggak kedengeran juga suaranya Bu Risa. Ini tadi kedengeran yang ini siapa? Bu Yanti Bu. Bu Yanti kedengeran. Tapi nggak tahu yang lainnya kedengeran nggak suaranya Bu Risa? Kedengaran Bu suara Bu Risanya? Loh, kok bisa di saya nggak Saya juga kedengeran Bu. Coba lagi Iya Bu sih Risa. kedengeran. Nah, ini kedengeran. Bu Eka, Bu Wen, apakah suara Bu Risa kedengeran? Kedengaran Bu Yanti. Kedengeran ya Bu? Nah, itu kedengeran suaranya sekarang. Nah. Oh iya. Izin ya Bu, ini sambilan Bu, karena kita masih nunggu kita monef, belum di monef kita Bu. Oh, belum? Iya mungkin kita, iya Bu, ini masih nomor 3, kita urutan keempat nih di monef. Oh, jadi gimana? Menunggu aja, nggak apa-apa. Lanjut saja Bu. Mungkin ya sambil jalan aja kita Bu. Oh ya, yuk, mangga Bu. Ya, dengar ya Bu ya? Ini udah keluar. Ya. Kita mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta workshop pada hari ini yang telah meluangkan waktu hadir pada sore hari ini di ruang Zoom kita. Sebelum memulai acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berjumpa secara virtual untuk melaksanakan workshop pada sore hari ini. Bersama kita telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Dian Indiati. Kemudian ada Ibu Yesi Harnani selaku Ketua PPMI, panitia yang bertugas, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Stikes Hang Tuah Pekanbaru yang mengikuti acara pada sore hari ini. Baik Bapak dan Ibu peserta workshop yang kami hormati, selanjutnya adalah pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dian Indiati. Kepada Ibu, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Risa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya. Apa kabar?
Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, semangat terus sampai nanti kita selesai ya. Masih sekian kali pertemuan ya Bu Risa, ini penanggung jawabnya Bu Risa. Mudah-mudahan nggak bosen ya sama saya. Yang penting mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Ya, Bu. Dan bisa meningkatkan kinerja Bapak Ibu semuanya dan otomatis kinerja dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru. Ya, Bapak Ibu, untuk program pembelajaran kita yang hari ini itu adalah tentang kita masuk ke tentang penyusunan bahan ajar ya. Dan sudah kita ketahui yang namanya bahan ajar kan banyak ya, berbagai macam-macam gitu. Kemarin kita juga sudah bahas tentang lecture note ya, PowerPoint. Kemudian kita sekarang masuk ke buku ajar itu sendiri ya, buku ajar. Nah, sementara kalau kita perhatikan targetnya dari Bu Risa ini, outputnya luarannya adalah buku ajar ya Bu Risa. Minimal 10. Kalau Ibu, mohon maaf ya Bu ya, kemarin dari TOR yang saya lihat bahan ajar Bu, bisa mungkin yang salah nyampein bahan ajar yang di TOR kita Bu. Oh, itu yang sudah direvisi ya Bu? Udah, iya. Kemarin kan Oh. banyak yang direvisi kan Bu, mungkin Risa salah ngelihat yang kemarin. Jadi yang Oh, ya terakhir udah. itu bahan ajarnya Bu. Bahan ajar ya, jadi nanti bahan Uh-uh. ajar bisa. Nah, ini harus dirinci lagi aja Bu Risa, bahan ajar Iya. yang buku ajar berapa, targetnya Iya. kan gitu ya. Iya. Silahkan aja dikumpulkan, kemudian yang PowerPoint atau apa, silahkan saja. PowerPoint. Iya, PowerPoint Bu. PowerPoint, kemudian apalagi? Kalau buku apa Bu? Modul. Modul praktikum gitu Bu? Iya, bisa. Ya. Saya lihat dulu ya di keluarannya. Dokumen. Bentar. Jadi biar nanti bisa ketahuan. Oke. Ya, bisa buku ajar. Ya, Bu. Kemudian bahan ajar dan praktikum ya, Bu ya? Iya. Ya. Iya, Nah, Bu. silahkan aja dirinci mungkin itu ya. Buku ajar ada berapa? Iya. Kemudian bahan ajar PowerPoint-nya berapa dan modul ya, praktikum ya? Iya. Iya, Bu. Oke. Yuk. Nah, ini sudah terinci belum? Siapa yang sudah siap buku ajar dan berapa persen? Iya, kemarin sih sudah ada Bu. Yang udah tampil kemarin kan udah 4 Bahan buku ajar. Nah, 4 bahan ajar. Sekarang ada PowerPoint lagi ya? Bu. Sekarang kita masuk ke prodi PSIK dan RMIK Bu. Oh, yang buku ajar. Iya, buku ajar dan bahan ajar Bu. Oh, oke. Iya, ini buku ajar ya. Ya, Bapak Ibu, ini mengingatkan kembali saja, jangan lupa kita bahan ajar itu bentuknya berbagai macam ya, bahan ajar gitu. Nah, silakan Bapak Ibu mau lebih siap yang mana, mau lebih banyak boleh, silakan gitu. Yang penting semua untuk tujuannya itu intinya untuk capaian pembelajaran lulusan ya. Jadi RPS-nya Bapak Ibu itu tidak jauh, tidak lepas dari RPS-nya Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa.
Nah, tentunya RPS itu kan pasti untuk kurikulum ya. Nah, itu. Dan yang catatan penting lagi buat Bapak Ibu, yang penting semuanya itu berhubungan secara terintegrasi antara Tridharma perguruan tinggi. Itu juga penting Bapak Ibu. Ya. Nah, mengingatkan saja sebentar ya. Jenis-jenisnya mana ya kok? Oh, belum saya keluarkan sebentar. Ini kalau nanti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau berupa video juga boleh. Mungkin kemarin ada yang sudah berupa video ya Bu Risa, silahkan saja. Mungkin dosen ada yang sudah lengkap nih bahan ajarnya gitu. Ya, tidak hanya berupa bahan ajar cetak atau visual cetak saja, tapi bisa berupa bahan ajar yang audio visual misalnya ya. Silakan. Tuh. Kalau misalnya ada yang sudah siap gitu ya. Cuman kalau siapnya ada di cetak saja Bu, ya nggak apa-apa juga. Oke ya. Nah, ini yang tapi perlu Bapak Ibu perhatikan semuanya itu sesuai ya Bapak Ibu, roadmap, penelitian, Abdimas, kemudian roadmap Tridharma perguruan tingginya intinya ya Bapak Ibu. Nah, ini sama kan? Ya. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau saya perlu untuk membuat video ya silahkan dibuat videonya, tapi kalau nggak perlu ya jangan ya. Kalau saya kalau kemarin yang sudah saya lihat videonya siapa ya itu ya, yang perawat ya, bidan atau perawat tuh Bu Risa? Kebidanan, Bu. Bidanan, nah itu bisa digunakan ya, silahkan. Kalau sementara saya kemarin memberikan contoh itu, belum ya, belum saya berikan contoh nanti di video lah. Itu tentang infografis saja ya, bagaimana video itu berperan di LMS gitu. Jadi di pembelajaran yang daring gitu. Ya. Ini tidak bisa kalau di manajemen tuh misalnya videonya seperti praktek kemarin itu nggak bisa gitu ya. Kecuali role playing lah. Bagaimana membuat produk ya itu bisa dari UMKM. Tapi kalau saya menggunakannya fasilitasnya dengan infografis. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya agar mahasiswa itu tidak bosan kemudian lebih menarik gitu ya. Tantanglah dalam belajar. Intinya itu ya. Jadi mahasiswa itu menerima bahan ajar alternatif selain buku pelajaran itu. Jadi dapat juga melalui video-video. Ya, video itu bisa untuk membantu, mendukung, atau video itu berupa video yang kita voice-nya aja, rekaman aja, nggak usah pakai foto atau gambar kita gitu ya, tapi pakai infografis bisa juga, silahkan ya. Kalau misalnya di HTP itu ada memang di Stimik misalnya gitu ya, ada kok Bu kita infografisnya bisa minta tolong ya silahkan. Kalau di tempat kami kan memang ada khusus ya studionya itu ada khusus. Bagaimana kita syuting gitu, kemudian kita dikasih latihan lah intinya gitu bagaimana syuting, kemudian mempersiapkan PowerPoint yang untuk LMS atau syuting itu seperti apa. Nah, itu semuanya ada. Nah, itu aja Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang untuk buku ajar. Nilainya itu besar ya bikin buku ajar gitu. Ini juga untuk mendukung Bapak Ibu di dalam pengurusan jabatan fungsional. Saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu. Yang namanya buku ajar itu nilainya 20. Ya, sebetulnya Bapak Ibu tinggal punya waktu gitu ya. Yang berat itu kan ada di waktu untuk menulis. Tapi kalau Bapak Ibu bahan ajar yang dasarnya yaitu basically dari PowerPoint-nya sudah lengkap, nah itu bisa ya digunakan sebagai awal ya untuk membuat buku ajar. Atau kalau Bapak Ibu kemarin
tesis ya. Ini S2 ya Bu ya. Iya, Bu, ada yang S2. Oke, atau yang baru lulus S3 misalnya gitu ya. Di dalam disertasinya itu kan bisa juga digunakan ya. Materi-materinya digunakan untuk buku ajar. Atau mungkin nanti untuk referensi misalnya. Silahkan aja. Tapi yang penting bahan dasarnya itu sudah ada lah, resep dasarnya gitu ya. Kalau bikin nasi goreng tuh nasinya udah ada, cabenya sudah ada, kecapnya sudah ada ya. Nah, sekarang tinggal diramu gitu. Bagaimana tuh cara meramunya? Nilainya besar ya ke 20. Kalau modul Bapak Ibu nilainya 5. Ya, tapi kalau memang harus buat modul ya nggak apa-apa gitu ya, silakan aja. Saya sementara ini modul sudah nggak bikin ya. Kemudian diktat itu latihan lah kita untuk membuat suatu buku ajar. Dulu saya sering membuat diktat pada waktu awal saya jadi dosen, ya saya buat diktat. Kemudian itu digunakan untuk jabatan fungsional saya yang pertama, asisten ahli, kemudian sampai dengan lektor. Kemudian untuk lektor kepala saya nggak menggunakan diktat lagi ya. Jadi diktat itu kan untuk kalangan khusus ya, tidak disebarkan untuk umum ya, tapi khusus untuk di internal, saya gitu ya, kalau diktat. Nilainya 5. Ini mengingatkan saja walaupun kemarin saya sedikit sudah menyinggung. Nah, Bapak Ibu kalau punya petunjuk praktikum, kemudian ada modul praktikum, itu juga bisa dijadikan untuk menyusun diktat buku ajar gitu ya. Nah, silakan saja Bapak Ibu. Ya, ini kan Bapak Ibu sudah punya ada praktikum kebidanan gitu atau keperawatan ya. Kan ada buku petunjuknya. Nah, itu Bapak Ibu dibuat itu ada pedoman pelaksanaan bagaimana kertas kerjanya mungkin ya di situ ya. Kemudian ini nilainya 5. Naskah tutorial, bahan rujukan nilainya juga 5. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin pedoman-pedoman itu dibuat aja ya, lumayan ya nilainya 5. Kemudian buku referensi nilainya besar, ini buku referensi. Ya. Buku referensi itu hasil penelitian. Nah, kalau disertasi memang ada sih aturan yang tidak boleh ya, istilahnya tidak boleh disertasi atau tesis langsung jadi buku. Nah, maka Bapak Ibu harus create kan gitu ya, harus create aja gitu bagaimana membuat buku referensi, buku ajar. Saya awalnya buku ajar ya. Nah, hasil disertasi itu konsep-konsep teorinya saya masukkan kemudian jadi buku ajar, kemudian saya tambah-tambahkan dengan materi-materi baru dan lain sebagainya ya, konsep-konsep baru. Nah, itu jadi buku ajar. Kemudian buku referensi itu hasil penelitian saya yang beberapa mendapatkan hibah sejak tahun 2011, itu hibah dari Kemenristek-Dikti. Nah, itu juga saya jadikan buku referensi itu ya, jadi buku referensi. Walaupun buku referensinya masih belum selesai ya. Kayaknya agak lebih sulit. Kenapa? Kalau saya ngalaminya karena waktu aja sih, waktu kalau saya. Waktu gitu ya. Nah, kemudian nilai lebih besar, ini udah otomatis nilai lebih besar. Nah, silahkan aja Bapak Ibu kalau punya penelitian sudah banyak nih yang Pak Agus nih, kepala atau direktur ya, kepala PPM ya, P3M, Bu. ya P3M kan, PPM ya, penelitian dan pengabdian masyarakat kan ya. Iya, Bu. Nah, pasti punya penelitian yang sudah sekian tahun tuh mendapatkan hibah. Sementara sebetulnya nggak usah hibah dari eksternal ya, hibah internal sendiri kan harusnya bisa ya, hibah internal. Saya dulu rutin hibah internal dapat, hibah eksternal dapat gitu. Jadi bisa untuk saling melengkapi lah istilahnya gitu, saling melengkapi. Ya, kalau saya dulu strateginya gitu untuk roadmap gitu ya, untuk melengkapi roadmap, kemudian internal karena dananya tidak besar ya berarti roadmap yang indikator-indikator aja kan gitu ya, indikator-indikator atau sub-indikator. Sementara yang hibah eksternal karena
dananya lebih besar ya, maka kita gunakan untuk roadmap yang besar gitu. Nah, sekarang ada LPDP gitu ya, LPDP, kemudian ada hibah kedai reka gitu ya. Kedai reka kan di atas 500 juta gitu ya. Nah, itu silahkan itu Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu, satu penelitian yang multi years itu bisa digunakan untuk sekian buku ajar dan sekian buku referensi sebetulnya kalau Bapak Ibu punya waktu. Sebenarnya hambatannya itu di waktu Bapak Ibu. Terang aja waktu kalau saya ya. Saya waktu gitu. Nah, mungkin memang komitmen aja dari diri kita sendiri ya. Setiap hari itu kita berapa halaman gitu, 2 halaman nggak, 3 halaman ya. Nah, itu yang butuh komitmen dari individu masing-masing. Gitu. Ya. Oke. Kemudian nah, ini book chapter. Book chapter itu kumpulan dari author ya. Kumpulan dari author. Jadi si penulisnya itu tidak hanya satu. Nah, saya sering kebagian book chapter nih, ya. Tapi baru nasional, internasional istilahnya baru baru dilamar lah istilahnya gitu, baru dilamar, kemudian masih dalam asesmen penilaian. Jadi belum langsung buat gitu, tapi masih dinilai gitu ya rancangannya. Kalau yang nasional sudah, dan baru juga buat juga. Nah, itu memang nilainya 10. Nah, kalau book chapter kan biasanya penulisnya banyak ya, memang nilainya jadi lebih kecil ya, karena akan dibagi-bagi gitu. Itu aja sih sebetulnya. Tapi ya lumayan lah nulis ya. Kemudian, nah ini kalau riset ya. Riset. Oke, itu buku-buku ajar, bahan ajar, buku ajar sebagai bahan ajar ya. Kira-kira Bapak Ibu siap yang mana nih? Siap yang mana? Akan ya. Dulu saya juga nggak tahu tuh apa bedanya buku ajar dan buku referensi ya. Nah, itu tapi di dalam panduan Kemenristek-Dikti itu kan dulu ada ya panduannya apa bedanya diktat, buku referensi, buku monograf, bagaimana cara membuatnya, itu ada semuanya. Dan saya pada waktu itu mengikuti workshop-nya. Sebetulnya kalau mengikuti workshop itu sudah siap sih ya. Cuman menyelesaikannya itu yang agak susah. Untuk komitmen dari diri sendiri. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Ya, terutama memang membedakan buku ajar dan buku referensi karena Bapak Ibu kan berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Bu, apakah saya kemarin ada pertanyaan ya beberapa kali. Bu, apakah kalau dari kegiatan pengabdian masyarakat Abdimas itu bisa digunakan juga untuk membuat buku referensi atau buku ajar? Oh, sangat bisa. Bahkan itu di dalam perkuliahan saya beberapa kali itu juga menyajikan hasil Abdimas saya gitu ya, kegiatan Abdimas. Nah, tentunya pada waktu Abdimas itu kan ada kegiatan prasurvei dulu ya. Kenapa Abdimas itu di situ gitu ya. Mereka butuh apa kan? Ya kan? Nah, itu bisa digunakan di perkuliahan Bapak Ibu semuanya gitu. Kemudian bisa jadi buku enggak? Oh, bisa, sangat bisa jadi buku gitu ya. Nah, silakan aja Bapak Ibu itu di-create dari Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengetahui dan memahami ini semua. Kalau saya mau bikin buku ajar gimana ya? Bisa enggak misalnya ini? Saya buat buku petunjuk misalnya ya, buku pedoman dosen di dalam pengajuan hibah proposal.
penelitian Kemenristek atau sekarang Kemendikbud Ristekdikti misalnya gitu. Bisa aja. Nah, silakan kan berarti ya gunakan aja gitu. Nah, silakan Bapak Ibu pilih memang yang paling mendekati itu adalah kalau Bapak Ibu sudah punya diktat maka bisa langsung ditingkatkan ke buku ajar. Bapak Ibu punya modul silakan ditingkatkan gitu ya, buku ajar. Kalau mau menambah nilai ya untuk nilai jabatan fungsional. Oke, sumber pembuatan buku ajar itu dari RPS Bapak Ibu. Jadi RPS-nya Bapak Ibu tuh harus benar dulu. Ya. Nah, memang terutama dari materi itu. Ini sesuai RPS ya, ada contoh, ada studi kasus, ada latihannya. Ini intinya buku ajar selalu begitu. Jadi ada dinamika kelas lah istilahnya ya, dinamika perkuliahan gitu dalam buku ajar. Ya. Kemudian bisa ISBN, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengajukan HKPA juga. Ya. Nah, bedanya dengan buku referensi, itu sumber pembuatan bukunya itu hasil penelitian ya. Kemudian bisa digunakan untuk mengajar, iya bisa kalau buku referensi ya. Dosen untuk mengajar dan untuk meneliti juga. Kemudian kalau konsep-konsepnya, kalau buku referensi ya konsep-konsepnya bisa diambilkan dari buku ajar, tapi kalau di dalam buku referensi itu ada contoh-contohnya tentang contoh-contoh penelitian. Kemudian hasil penelitiannya bagaimana. Saya kok saya membahas tentang knowledge management, ya hasil penelitian aplikasi knowledge management di perguruan tinggi bagaimana. Itu kan kok dulu saya sampai tahun 2011 ya, itu di perguruan tinggi. Kemudian 2012. Kemudian berikutnya di pemerintahan kota. Nah, ada lagi kan knowledge management di pemerintahan kota bagaimana? Nah, itu ada uraiannya di situ. Itu kan namanya buku referensi ya. Nah, nanti mungkin Pak kita lihat yang hasilnya Pak Agus ya. Agus, ada nggak Pak Agus? Oh, belum. Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada. Waduh, pada targetnya Bu Risa nih Pak Agus ya. Targetnya buku ajar berapa tuh Pak Agus tuh? Targetnya Bu Risa. Ya, kemudian ini bedanya yang biar nggak bingung ya Bapak Ibu, buku ajar. Ini memang kalau buku referensi biasanya untuk dosen ya, peneliti umum gitu. Tapi untuk mahasiswa juga bisa sih. Kalau buku ajar memang khusus untuk mahasiswa. Ada latihan-latihan soalnya kan ya. Ada untuk feedback-nya. Buku referensi nggak perlu ada tujuan instruksional. Kalau di buku ajar pasti ada. Ya. Kemudian linear ya, dengan logika bidang ilmu untuk buku referensi. Sebetulnya buku ajar juga sih ya. Itu karena sifatnya kan terintegrasi ya, buku ajar, kemudian penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Jangan lupa terintegrasi di dalam perkuliahan itu hasil penelitian Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam buku referensi misalnya, itu masukkan di dalam PowerPoint-nya Bapak Ibu ya. Nah, Bu Risa, nanti PowerPoint yang jadi luaran itu sebaiknya yang ada materi hasil penelitian. Hasil penelitiannya dosen ya, Bu Risa ya? Iya, Bu. Ya, nanti disiapin, Bu. Ya. Nah, apalagi kalau ada buku ajarnya. Jadi misalnya tadi Bu Risa punya satu target dosen, ada PPT-nya, ada buku ajarnya, ada modulnya. Tapi kalau modulnya nggak perlu sama, nggak apa-apa sih Bu Risa gitu. Tapi paling tidak itu bagus sekali ya, PowerPoint dan buku ajar gitu. Satu dosen itu, nah itu boleh silakan. Itu lebih bagus lagi. Oke, ini
contoh-contohnya, perbedaan-perbedaan. Bapak Ibu kalau sudah hafal RPS-nya mudah ya. CPMK-nya, CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya, itu silakan saja. Bisa langsung untuk menyusun modul praktikum, kemudian buku ajar. Ya, itu kan materi-materinya sudah siap. Nah, ini kalau ilustrasinya seperti inilah ya. Materi-materinya ini bisa digunakan untuk modul praktikum ya, kemudian untuk buku ajar. Silahkan, kan di situ Bapak Ibu sudah punya penugasan ya, penugasan buat mahasiswa kan di RPS ya. Kemudian kuis, misalnya kuisnya tidak pilihan ya, tidak pilihan berganda. Ataupun kalau pilihan berganda ya silahkan aja sih gunakan di buku juga nggak apa-apa. Kemudian soal UTS, soal UAS itu kan bisa ya digunakan Bapak Ibu. Ya. Jadi tinggal mindah sih sebetulnya, tapi ya diedit-edit, tambah-tambahkan. Nah ini kan sudah, kalau Bapak Ibu desain pembelajarannya seperti ini berarti tinggal dibuat. Tinggal ya Bapak Ibu. Tinggal dibuat ya. Dia enak aja ngomongnya. Nah ini RPS kan Bapak Ibu sudah ada yang tadi saya katakan nih. Berarti materi-materinya nih loh Bapak Ibu dari sini aja. Lah Bu, kita harus buat kalimat-kalimatnya panjang karena kalau di PowerPoint kan hanya poin-poinnya aja ya. Memang ya itu seninya ya Bapak Ibu, seninya kalau di buku kita harus pakai banyak kalimat gitu. Sekarang bisa juga digunakan strategi Bapak Ibu kalau ngajar itu direkam. Jadi kalimat-kalimat yang ada sudah dikeluarkan pada waktu perkuliahan oleh Bapak Ibu itu bisa ditulis di dalam buku ajar atau buku referensi. Saya juga belum sih ya. Ya mendingan direkam ya, nanti nulis sendiri gitu ya di situ. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan pada waktu mengajar, waktu mengisi perkuliahan, itu ditulis di dalam buku ajar. Tapi poin-poinnya yang dari PowerPoint kan sudah ada, tinggal dipindah. Itu dulu, itu untuk memotivasi Bapak Ibu ya dalam membuat buku. Jadi sekalian gitu. Ini bab satunya misalnya gitu ya, bab 1. Ditambahin pendahuluan apa kayak gitu ya, ditambahkan yang kalau Bapak Ibu bikin proposal penelitian gitu kan pasti ada pendahuluan ya, introduction itu kan pasti ada di bab 1 itu kan juga. Nah, jadi nanti tinggal diedit-edit, tinggal ditambah-tambah. Bapak Ibu sudah punya nih dasarnya ini yang tadi saya katakan. Kalau bikin nasi goreng tuh Bapak Ibu udah punya nasinya nih. Ya, bumbu-bumbunya udah siap, tinggal diracik aja. Gimana caranya biar nasi gorengnya itu lezat. Ya, Bapak Ibu sudah mulai sampai sini belum? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bagi Ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin sudah siap di sini, boleh. Bu, saya sudah sampai sini silakan ya Bapak Ibu ya, kita kan langsung masuk. Ini juga sekalian biar nanti luarannya outputnya cepat tercapai. Ya, izin bertanya Bu Dian. Yo, Bu Yesi ya? Maaf Bu, nggak bisa tampilkan ininya Bu. Udah selesai belum? Oh, alhamdulillah udah Bu Dian. Udah selesai. Gimana? Oh ya, alhamdulillah. Bagus sih Bu, nggak ada ini. Disuruh siapkan untuk tahun depan Bu. Waduh, alhamdulillah. Tahun depan ini riset penelitian. Ya, insya Allah Bu. Nanti diingat lagi.
Ya. Bu Dian, kalau seandainya kan kita ada modul itu Bu Dian. Nah, jadi kan dari modul itu udah kita kayak seperti di Kesmas itu udah cukup banyak ya modulnya. Nah, kemudian nanti dari modul itu itu kan sudah seperti bahan, bisa jadikan buku ajar, tinggal menerbitkan ISBN-nya kan Bu? Modul itu, Sudah modul bentuknya seperti apa dulu Bu? Modulnya Bu? Itu modul ajar ya Bu? Ya, sama seperti bahan ajar itu Bu Dian, ada sesuai dengan RPS, misal pertemuan pertama apa, kemudian ada materinya, CPL-nya apa, kemudian ada materinya, setelah itu nanti ada evaluasinya, lalu daftar referensi gitu. Oke, Bu, kalau modul itu biasanya konsepnya, bukan biasanya, kalau modul ajar itu konsepnya sedikit Bu, lebih sedikit kan? Modul. Iya. Ya, dia lebih banyak di pokok bahasan, ya, kemudian lebih banyak di istilahnya seperti ringkasan lah ya Bu. Kok modul ajar itu konsepnya masih sedikit Bu. Jadi kalau mau dimasukkan ke buku ajar, sebaiknya konsep-konsep teorinya ditambahkan Bu. Oh ya, baik Bu. Ya, harus lebih banyak kan. Kalau buku ajar nanti ada target jumlah halaman ya. Kalau modul itu lebih banyak ke aplikasi ya Bu ya. Kalau modul. Jadi nanti apa ini kan juga punya apa ya? Udah punya dasar gitu ya. Udah punya bumbu dasarnya sudah ada gitu. Jadi tinggal diganti, ditambah ya Bu ya. Ditambah bukan diganti, ditambah di-create. Pelatihan berapa Bu Dian? Kenapa? Minimal jumlah halamannya untuk buku ajar itu berapa, Bu? Buku ajar, sebentar ya, Bu. Nanti ini ada di sini nih. Nanti ada ya, Bu, ya, di sini. Iya, Bu, baik. Udah siap semua modul ya, Bu. Jadi tinggal diganti ya. Karena dari nilainya sendiri kalau dari modul itu kan nilainya cuma 5, Bu. Kalau buku ajar nilainya 20 gitu. Nah, logikanya memang kalau di dalam modul itu konsepnya sedikit sekali kalau di dalam modul. Konsep teorinya, Bu, konsep teorinya. Iya, baik Bu Dian. Tapi nggak apa-apa, nanti tinggal ditambah-tambah aja kan, Bu. Ya, kalau punya mahasiswa, iya. Kalau punya mahasiswa, Bu, mahasiswa tambahkan tugas-tugasnya itu loh, Bu. Kasih tugas mahasiswa. Benar nggak sih, Bu? Tugas-tugas mahasiswa itu loh, Bu. Jadi tinggal dimasukkan. Iya, tugas ringkasan. Tapi kadang-kadang saya udah jarang sekali ya, Bu, ngasih tugas ringkasan itu karena mahasiswa suka banyak yang iya, Bu, kalau tugas itu sepertinya nggak semangat mahasiswanya, Bu. Iya, betul, Bu. Makalah-makalah gitu. Menganalisis kasus lebih senang mereka. Iya. Iya, Bu. Nanti ini aja, Bu, ditambahkan. Iya. Mungkin ada lagi? Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih dibuka sesi pertanyaan. Modul ajarnya tadi udah berapa halaman, Bu? Iya sih. 100-an lah, Bu. Ada yang 100, ada yang di bawah itu juga, Bu. Lebih banyak kalau modul ajar itu kan lebih banyak di ini ya, Bu. Di apa? Istilahnya seperti modul praktika kan, Bu, kalau modul ajar lebih banyak di pelatihan. Ya kalau praktik. Kalau kita ngajarnya banyak teori, Bu, berarti teori, Bu. Agak banyak teori juga sih, Bu, Dian. Oh, iya, kalau gitu dijadikan buku ajar aja, Bu. Iya, kebetulan kan kayak saya ngajar itu
rata-rata mata kuliahnya juga teori. Mungkin yang praktik itu banyak di metodologi ya, Bu ya. Mm-mm. Itu baru ada praktik. Oh, Kalau seperti teori kesehatan reproduksi, nah itu kan teori kebanyakan. iya. Bedanya itu kan biasanya kalau modul ajar, modul praktikum itu kan dia ada lembar kerjanya ya, Bu. Ada Tugas lembar kan, kerja. Iya, ada lembar kerja kalau praktikum. Tapi kalau buku ajar sebaiknya hilangkan lembar kerjanya itu, Bu. Misalnya kalau ini saya berikan contoh di akuntansi gitu ya, Bu. Jadi mereka bikin istilahnya buat apa ya? Buku kas gitu ya, buku kas, kemudian buku aktiva, pasiva gitu, buku keuangan, laporan gitu. Itu ada lembar kerjanya. Mereka lebih banyak di lembar kerja kan, Bu, kalau di modul ajar. Dan dia tidak disebarluaskan untuk umum ya. Itu kan untuk kalangan sendiri kan, Bu, kalau modul ajar. ya benar, Bu. Nah, kalau ini ibu-ibu dosen yang, bapak ibu dosen yang sudah punya modul ajar itu tadi yang sudah banyak itu, halamannya banyak itu karena itu lembar kerja. Nah, sekarang konsep teorinya itu ditambah, coba kalau mau dibuat ke buku ajar, berarti lembar kerjanya hilangkan. Tuh. Cuman latihan-latihan soal kan biasanya kalau di modul ajar itu ada lembar kerjanya sekalian kan, kerjakan di sini apa ada formnya. Tapi kalau di buku ajar kan nggak ada formnya. Kalau buku ajar itu ya latihan soal kasusnya seperti ini. Nah, itu di buku ajar bedanya. Dia akan lebih banyak contoh gitu ya, studi kasus gitu. Itu di buku ajar, tapi konsep teorinya juga ada banyak. Nah, itu bisa diterbitkan SPN, tapi kalau modul ajar nggak bisa, Bu. Modul ajar. Itu kan untuk internal, tapi itu sudah menjadi resep dasar ya istilahnya gitu. Bapak Ibu sudah punya resep dasar. Nah, silakan ditingkatkan ke buku ajar. Udah bagus. Silakan dikumpulkan. Kalau misalnya strateginya gini juga Bu, Bapak Ibu. Bisa dosen itu saling bertukar gitu ya. Yang satu membuat misalnya buku A gitu ya, terdiri dari Bu Yesi dan Bu Risa. Nah, dibagi aja itu bab-babnya gitu. Kemudian yang kedua masih sama sih Bu Yesi dan Bu Risa, tapi Bu Risa yang di atas misalnya gitu ya, yang pertama gitu, yang kedua Bu Yesi, tapi judul bukunya beda gitu ya. Bisa itu strateginya gitu. Kemudian dibagi lagi. Jadi kalau kita nulis sendiri memang berat sih, saya kan nulis sendiri ya. Itu bikin buku nulis manajemen lebih berat gitu. Tapi kalau nulis bersama itu kayaknya tinggal bagi materi itu lebih mudah. Memang nilainya berbagi sih ya nilainya. Nah, itu untuk strateginya Bapak Ibu. Nah, sekarang modul ajar dari Bapak Ibu yang tadi sudah banyak itu bisa dijadikan beberapa buku ajar. Misalnya kalau modul ajarnya itu ada 20, mungkin bisa jadi 10 buku ajar gitu. Itu Bu Yesi. Ya, makasih Bu Dian informasinya, Ya. Bu. Itu strateginya ya. Karena kalau bikin sendiri kan susah. Saya terus terang ya kalau bikin sendiri itu suka karena waktu tadi jadi lebih berat gitu. Kalau bersama-sama kan tinggal oh ya udah ini bab 1 sampai bab 4 misalnya gitu ya saya, kemudian bab 5 sampai bab 8 itu Bu Yesi misalnya. Nah, itu dibagi kan gitu atau paling tidak 3 dosen lah, 3 dosen. Itu silahkan. Itu untuk strategi sih. Jadi sekarang saya juga strateginya bikin buku nggak sendiri, paling tidak minimal bertiga, mungkin berdua lah istilahnya gitu. Itu tim teaching aja, tim teaching itu bikin buku sama-sama. Tuh tadi modul ajar juga sudah kan, modul ajarnya banyak tuh kata Bu Esti tadi. Ada berapa buku ajarnya? Ada 20 misalnya gitu ya, silahkan berarti bisa jadi 10 buku ajar tuh yang tadi modul ajar tadi banyak. Ya. Oke, ini perbedaannya Bu Yesi.
Jadi kan memang tidak untuk diterbitkan dan dia lebih banyak lembar kerjanya kan modul ajar itu. Nah, silahkan aja nanti dibuat ke buku ajar. Ya. Oke. Ada lagi. Nah, Bapak Ibu sudah sampai Mau presentasi lagi nggak, Bu? Yang kemarin kan kita janji di PSIK dan RMIK, Bu. Oke, silakan. Bentar ya, Bu ya. Nah, Ya. lanjut dulu ya. Oke, udah ada yang siap ya. Nah, Ya, Bapak mungkin Ibu. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dari RPS aja Bapak Ibu, makanya RPS-nya Bapak Ibu itu udah harus matang ya. Kemudian kan dikembangkan ke PowerPoint ya, PowerPoint tadi. Nah, ini sudah jadi sekian bab nih. Silahkan nih, ini pemberian contohnya kan begini nih. Ya. Oke. Ini aja udah bisa bikin satu bab gitu ya. Ini aja udah jadi bab 2 gitu. Nah, ini yang tadi terintegrasi ya. Sama saja. Oke. Alat bantu. Oke, perhatikan nanti tanda warna bentuk ya. Tuh, sebentar. Nah, ini biasanya di penerbit itu ada format ini, format ya. Formatnya mau yang seperti apa gitu. Tapi memang biasanya formatnya UNESCO gitu ya. Nah, ini di penerbit sudah ada nih publisher-nya. Ibu silakan digunakanlah format-format itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, nah ini pasti mencantumkan CPL, CPMK, sub CPMK. Bisa disesuaikan dengan RPS-nya Bapak Ibu. Jadi nanti pada waktu akreditasi sudah siap lah. Ya, gitu. Sekalian ya kalau buat buku gitu. Nah, Bu Yesi, sebetulnya ketebalan itu kan minimal 40 halaman gitu ya. Minimal. Tapi biasanya penerbit itu ya jangan 40 halaman, Bu. Nah, gitu. So 40 halaman tipis banget ya. Biasanya penerbit itu ya sekitar 75 gitu ya. Silakan. Ya. Ada sih teman-teman yang bikin ya 40 tapi kok saya enggak. Ya. Orang kita masukkan 14 kali pertemuan aja mungkin udah lebih dari 80 lah. Silahkan itu. Ya. Kemudian ada beberapa pendapat. Jadi yang namanya buku ajar itu sudah pasti ada pendapat dari para ahli. Jadi tidak mungkin itu kalimat atau kata-kata dari kita sendiri. Kalaupun ada silahkan boleh, tapi tidak mayoritas ya. Kalau buat saya enggak. Jadi silahkan, kecuali hasil penelitian yang sudah dihasilkan ya, hasil penelitian gitu. Boleh nggak masuk di situ? Boleh aja silahkan. Jadi strateginya Bapak Ibu itu beberapa konsep teori dari beberapa ahli dimasukkan, kemudian Bapak Ibu punya pendapat sendiri. Nah itu intinya bikin konstruk ya, bikin konstruk sendiri. Nah itu lebih bagus. Ada sih buku-buku yang memang hanya mencantumkan dari beberapa ahli saja ya, tapi kan jadi buku betul, jadi buku ajar gitu ya. Nanti aja direvisi misalnya kalau ada juga. Nah itu boleh juga untuk melatih kita lah istilahnya gitu ya, melatih kan boleh ya nanti buku itu direvisi lagi. Tapi kalau misalnya buku itu tidak mencantumkan sumbernya, kalau buat saya nggak bisa gitu, harus mencantumkan sumber ya. Jadi harus ada di situ. Kemudian baiknya ada ide-ide baru atau hal-hal baru. Itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu bikin bukunya dari tahun 2019 gitu ya, kayak saya gitu kan 2 tahun mungkin bikin buku ya, dari tahun 2018. Nah,
pada waktu mau diterbitkan itu saya tambahkan dengan hal-hal yang baru misalnya gitu. Saya izin ke penerbitnya, boleh nggak saya tambahkan? Oh silahkan Bu, silahkan. Paling dia ngedit sedikit kan, ngedit sedikit halaman. Nggak banyak ya Bu? Enggak. Nah, penerbit, kalau misalnya HTP punya penerbitan ya silahkan ya. Kalau mau pilih penerbit yang bagaimana? Yang penerbit yang kredibel itu. Penerbit yang kredibel itu Bapak Ibu bisa cek di Ikatan Penerbit ya, IKAPI, kan keluarga penerbit gitu ya Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi kalau penerbit itu punya nomor IKAPI-nya, Ikatan Penerbit seluruh Indonesia, nah itu kredibel. Ya, dia pasti mencantumkan nomor ya, nomor keanggotaan IKAPI. Nah, itu kredibel salah satunya. Nah, salah satu untuk mendapatkan hibah di dikti, hibah buku ajar, hibah riset, ya itu penerbitnya yang kredibel yang punya IKAPI tadi. Erlangga udah pasti ya, Erlangga kan udah pasti. Nah, yang lainnya mungkin ditanya Bapak Ibu di Pekanbaru, ya ada penerbit yang sudah punya IKAPI, ya silakan itu digunakan. Kalau misalnya di HTP sudah ada, itu lebih baik lagi. Nah, untuk pengurusan penerbit memperoleh IKAPI, nah itu nanti ada lagi beda ya. Nah, silakan Bapak Ibu, ini untuk memilih penerbit yang kredibel yang seperti apa. Nah, tentunya memang bukan karya plagiarisme ya, makanya tadi mencantumkan sumber-sumber referensi. Kalau saya sih kemarin dari disertasi Bapak Ibu, dari disertasi, kemudian saya tambahkan dari penelitian-penelitian yang saya dapatkan hibah dari Dikti gitu ya. Nah, itu saya tambahkan. Setiap alinea berisi satu pokok pikiran. Ini kan ada di RPS juga ya. Ya, kemudian gunakan alinea yang pendek, memang tidak yang satu halaman kemudian isinya satu paragraf gitu, enggak ya. Cuman jangan terlalu pendek juga. Kemudian gunakan kalimat-kalimat pendek agar mudah diingat. SPOK aja sih kalau saya SPOK. Setiap halaman buatlah menarik dan mudah diingat secara verbal maupun visual, tipografi dan tata letak lah istilahnya. Ini biasanya nanti penerbit itu akan menyediakan. Ada sih penerbit yang menyediakan gitu ya, mungkin nambah-nambah sedikit lah. Nah, kalau saya minta tolong anak saya karena anak saya kan desain komunikasi visual gitu ya. Minta tolong suami saya juga ya. Jadi suaminya Bapak Ibu, suaminya Ibu-ibu silahkan ya diberdayakan. Mungkin punya art sendiri gitu di dalam membuat desain gitu ya, biar menarik seperti apa tata letaknya, membuat bagan, itu bisa minta tolong. Bisa minta tolong mahasiswa juga ya untuk membuatkan bagan dan gambar-gambar, kan mahasiswa biasanya kan canggih-canggih ya. Biasanya. Nah, jadi jangan hanya tulisan aja. Tulisan juga ada 1, 2, 3. Jangan tulisan. Waduh, kok cuma tulisan aja. Bosen ya. Setiap halaman berisikan teks, grafik, tabel, gambar, foto atau diagram itu. Nah, ini yang tuliskan kalimat motivator dan inspirator. Kalau saya nggak di setiap halaman sih, biasanya di setiap bab ya, di setiap bab ya. Untuk menarik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai juga ganti alinea atau ganti paragraf itu hanya beberapa kalimat itu karena terlalu pendek juga ya. Kalau saya strateginya nih Bapak Ibu, kalimat itu
SPOK udah jelas, kemudian kalimat itu pada waktu kita mengajar, kita ingin menyatakan apa sih untuk menyampaikan materi tersebut gitu. Nah, tulis aja di situ, baru kita lihat gaya bahasanya. Kita tulis kita ingin bicara apa sih sebetulnya kalau ini harus disampaikan ke mahasiswa pada waktu perkuliahan gitu. Kan itu kan dari PowerPoint juga ya, Bapak Ibu, dari PowerPoint juga. Pada waktu Bapak Ibu menyampaikan materi itu di perkuliahan, nah itu bagaimana gitu, tuliskan aja di situ. Nanti masalah, ini kok nggak pas ya bahasanya, itu nanti bisa diedit-edit lagi. Kita masukkan aja dulu apa idenya Bapak Ibu itu. Ingin menyampaikan apa sih sebetulnya untuk materi tersebut, biar bisa tersampaikan ke mahasiswa. Ini Alenia ya, Fog Index. Tapi ini sebetulnya ada di ini kok, ada di apa? Kalau mau digunakan silahkan. Ya, ini ada juga di penerbit sebetulnya. Saya sih nggak pakai ini, tapi kalau mau digunakan boleh karena ini kan ada sumbernya ya. Ini sumbernya ada. Kalau mau digunakan boleh. Nanti cara menghitungnya juga ada. Kalau saya nggak menggunakan ini, pokoknya saya penting jadi dulu ya. Kemudian mudah untuk dibaca, dipelajari itu. Saya biasanya saya minta tolong suami anak saya dulu untuk membaca, kira-kira mereka paham atau tidak. Kalau bahasanya khusus sekali gitu, nah itu biasanya akan saya ubah. Jadi orang lain saya minta untuk baca dulu tuh yang bukan bidang saya. Jadi suami saya, anak saya misalnya gitu. Kira-kira ngerti nggak sih kalau baca buku ini? Ya, kira-kira mengerti nggak baca buku ini? Baru kita sajikan ke sama-sama mungkin satu kampus ya, tapi beda konsentrasi. Nah ini tips penulisan buku ajar ya Bapak Ibu. Ini tadi sudah gunakan RPS mata kuliah Bapak Ibu. Tentunya mata kuliahnya juga sudah sesuai. Jangan lupa dari ejaan ya, ini EYD tadi yang apa SPOK, kemudian kamus-kamus besar bahasa Indonesia ini ya. Kemudian gunakan satu standar internasional dalam satu dokumen. Ya, kemudian ini apa ya pakainya. Kemudian ini tadi sumber referensi itu tuliskan saja gitu. Kalau saya referensi pasti saya masukkan, tapi nanti ada beberapa kalimat yang kalimat saya sendiri gitu ya. Bagaimana menghubungkan antara pendapat-pendapat para ahli. Itu namanya konstruk tadi. Nah, untuk mengutip yang persis sama itu tidak lebih dari 10% Bapak Ibu. Jadi jangan apa ya istilahnya itu dalam bahasa Indonesia itu. Jadi jangan kutipan langsung lah Bapak Ibu, jangan kutipan langsung. Jadi ini pendapat para ahli betul, ditulis sumber rujukannya, tapi itu bukan kutipan langsung gitu. Jadi kalau kutipan langsung jangan lebih dari 10% ya Bapak Ibu, 10% aja kutipan langsung. Boleh sih boleh, silakan. Biasanya tandanya kan pakai tanda kutip ya, kalau kutipan langsung. Sama persis gitu, kutipan langsung. Sebaiknya tidak lebih dari 10% lah, maksimal 10% kalau kutipan langsung. Jadi lainnya ya konstruknya Bapak Ibu, gunakan kalimat sendiri walaupun memang itu rujukan, sumber rujukan. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin sebelum ada yang tampil nanti. Ini anatomi buku ya, cover depan. Cover depan itu silakan Bapak Ibu ya. Buku ajar ini begini, bab 1 pendahuluan, penyajian, penutup. Kemudian cover depan. Ya. Kemudian ini cover belakang. Kemudian ini ya judul. Ini kan biasanya dari apa itu namanya? Dari penerbit ya. Sudah ISBN. Boleh menggunakan ini ucapan terima kasih. Kalau misalnya itu buku ada
kerjasama gitu ya. Nah, silakan ini digunakan gitu. Ucapan terima kasih. Ini contoh. Bu Dian, izin bertanya, Bu Dian. Yuk, mangga Bu Yesi. Ya, kalau seandainya untuk penerbit gitu, boleh nggak kita pakai penerbit Stikes, tapi kita misalnya dari Stikes gitu, Bu, Stikes Hang Tuah, kita urus di ISBN-nya itu bisa, Bu? Boleh. Kan yang ngurus ISBN-nya penerbit kan Bu? Dari Stikes. Boleh dari kita, Bu, langsung ke Perpusnasnya, ke Perpustakaan Nasional, dengan ada catatannya gitu. Jadi diuruskan dari gimana? Diuruskan dari mana? Atau ngurus sendiri gitu, Bu? Iya, ke Perpustakaan Nasional. Oh, silakan aja, nggak apa-apa. Kalau penerbit kan biasanya ada jasanya, Bu. Udah termasuk. Ya, kita kan nggak ada lembaga resmi sih, Bu, di Stikes, cuman kita ini aja urus sendiri gitu. Itu apa bisa itu, Bu? Bisa aja. Tapi dapat ISBN-nya. Saya dulu pernah ngurus ISBN sendiri kok. Iya, dapat, Bu. Iya, nggak apa-apa kalau mau ngurus diri. Nggak harus dari penerbit yang udah ternama gitu ya, Bu Dian ya. Nggak apa-apa. Cuman memang tadi apa ya Bu, punya prestis sendiri gitu ya. Kalau misalnya Ibu itu penerbitnya ada di IKAPI tadi loh Bu, IKAPI. Masuk di Ikatan Penerbit Bu. Dia punya nomor registrasi lah istilahnya gitu, kartu anggota. Jadi dia sebagai anggota. Nah, itu. Nah, kenapa tadi yang saya katakan punya masuk IKAPI karena pada waktu Bapak Ibu juga akan mengajukan hibah-hibah gitu ya di Dikti itu ini sudah siap Bapak Ibu. Nah, itu yang ditunjuk itu yang IKAPI masuk. Jadi kalau hibah yang dapat hibah Dikti itu yang memang masuk di IKAPI. Jadi kalau nggak masuk di IKAPI dia nggak akan di ACC oleh Dikti, oleh Kemendikbud. Itu kalau hibah gitu, Bu. Nah, tapi kalau misalnya, tapi nggak apa-apa kan, Bu, kita misalnya pakai ini, kita urus sendiri, nggak apa-apa juga. Kan yang penting terbit buku ya, Bu. Cuman akan lebih, nah, itu lebih punya prestis, Bu, kalau misalnya penerbitnya itu punya IKAPI tadi, Bu, meregistrasi. Pada waktu saya mendapatkan hibah buku ajar, itu penerbitnya punya IKAPI, Bu. Jadi saya cantumkan di situ penerbitnya Alfa Beta Bandung gitu ya, dengan IKAPI IKAPI-nya nomor sekian gitu. Kan nanti terus si Kemendikbud Dikti reviewernya itu kan pasti akan ngeklik gitu. Oh iya, ternyata dia masuk di IKAPI, terregister di IKAPI gitu. Karena kalau nggak terregister biasanya diklik dia nggak akan muncul. Seperti kalau kita ini adalah kalau kita mau cek apakah jurnal internasional itu terindeks Scopus atau tidak, kan kita tinggal masukkan nama jurnalnya gitu ya. Kemudian riset gitu ya, nggak menemukan jurnal itu berarti dia nggak masuk di Scopus kan, nggak terindeks. Sama ini juga. Nah, kalau ada pertanyaan Bu, boleh nggak kalau kita pakai penerbitnya dari Stikes, kemudian ngurus sendiri, boleh aja, silahkan. Nggak apa-apa. Cuman kalau tadi saya kan kenapa IKAPI, ya sekalian aja gitu. Jadi kalau nanti ada hibah-hibah, itu kita udah siap. Gitu Bu Yesi. Ya, Bu Yesi. Ya, terima kasih Bu Dian. Ya. Sekali informasinya Bu, sudah tuh kalau bisa dikasih tips juga Bu untuk caranya lulus. Kita pernah ngajukan Bu, tapi nggak lolos ke Dikti gitu ya. Hibah buku ajar. Iya. Iya Bu. Mungkin iya. karena nggak mencantumkan IKAPI-nya Bu, penerbitnya. Enggak sih Bu. Nah. Tapi rasanya itu penerbitnya udah publish waktu itu Bu, ininya. Apanya? Penerbitnya. Tapi nggak tahu apakah dia masuk IKAPI atau tidak gitu. Kalau
Salah satu ya Bu, salah satu syarat untuk mendapatkan hibah itu berarti penerbitnya masuk anggota Ikatan Penerbit Indonesia Bu, IKP Bu. Oh gitu. Ya rasanya Ya. mungkin masuk Bu, tapi nggak tahu juga. Mungkin Oh. yang lainnya kali. Oh ya, iya betul-betul yang lainnya. Pokoknya asal udah ada itunya, saya sih dapat aja Bu. Sama mungkin sama ini ya Bu. Kalau saya lihat, saya sih dapat informasi dari salah satu reviewernya ya. Apa ya? Judulnya itu kekinian Bu, kekinian. Judul buku. Kemudian ya judul buku. Karena kita sesuaikan dengan mata kuliahnya Bu, misalnya mata kuliah teori kesehatan reproduksi kan Bu. Nah jadi judul bukunya ya itu juga Bu, nggak kita ini kan nggak kita modif gitu. Sebetulnya buku bisa dimodif Bu judulnya. Ya karena dia buku ajar, jadi kita pikir ya sesuai dengan mata ajarnya gitu Bu. Oh, sebetulnya bisa sih, nggak perlu banget ya sebetulnya. Kita bisa create kok Bu gitu, iya. Iya betul Bu. Memang ya buku referensi yang boleh judulnya dimodif menjadi menarik gitu. Referensi buku, judul. Iya, saya pikir hanya buku referensi dulu Bu. Misalnya tentang seks pranikah pada remaja gitu kan. Nah, misalnya contohnya seperti itu Bu. Jadi saya pikir kalau buku kan nggak ada mata kuliah yang itu gitu. Jadi harus sesuai dengan mata kuliahnya. Iya betul, kalau buku ajar salah satunya juga itu Bu, sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Kalau buku ajar itu harus. Tapi saya create-nya gini Bu, di mata kuliah saya nggak ada Human Capital and Knowledge Management, nggak ada Bu. Cuman saya tambahkan di situ ada Human Capital-nya. Tuh. Human Capital and Knowledge Management. Memang alhamdulillahnya ada mata kuliah yang istilahnya apa ya, terbarukan gitu ya, terbarukan kan knowledge management gitu ya. Jadi saya tambahkan gitu. Mungkin kok tadi reproduksi gimana ya? Yang referensi terbaru nggak ada gitu yang reproduksi berbasis digitalisasi atau teknologi, nggak ada ya Bu. Itu contoh loh Bu, contoh. Saya apa tuh ya, reproduksi yang pokoknya yang teori-teori baru itu loh Bu, teori-teori baru. Nah, judulnya di create sih Bu sebetulnya, tapi walaupun isinya ya itu aja. Ya, nanti kita coba lagi ya Bu untuk dapat hibah. Ya, siap Bu Dian. Makasih Bu Dian. Ya, sama. Yang penting itu tujuan penerbitan buku ajar itu apa? Nah, itu yang penting. Kemudian berarti si dosen tersebut ngajar mata kuliah itu kan, jangan sampai kita menerbitkan buku ajar tapi dosen nggak ngajar mata kuliah itu sebetulnya gitu lah. Itu yang nggak bisa juga gitu. Ya, ternyata di kampus kita, di prodi kita gitu itu nggak ada mata kuliah itu. Itu berarti buku referensi. Nah, silakan. Ya, tuh. Oke, Bapak Ibu. Terus ini buku-buku teknik ya. Oke. Bu Risa, siapa yang mau menyajikan? Ya Bu, dari PSIK Bu. Yuk. Bentar ya Bu ya. Oke. Ibu Sandra, kemarin Bu Sandra ada. Kemarin udah siap gitu ya Bu Sandra. Ya, kemarin masih PowerPoint ya Bu ya. Ada buku aja Bu. Iya, apa Bu Risa, Maaf. Gimana? Ya, kemarin kan masih PPT ya Bu ya. Buku ajarnya ada nggak yang mau ditampilkan? Buku ajar sebenarnya Bu Dian, selamat sore Bu Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin, kalau buku ajar Bu Risa saya belum buat, tapi buku apa? Coba saya share, mana tahu ini yang dimaksud buku ajar Bu Dian. Karena kan saya baru belajarnya baru hari ini. Jadi boleh di-share Bu Risa atau Bu Dian?
Ya, Boleh. Ya Bu ya. Sebentar. Udah. Tunggu. Bentar buku ayatnya. Udah. Belum, bentar deh. Ini kalau share semua gimana caranya ya Bu ya? Sebentar, ini kacau nih. Saya ini rada-rada gimana gitu kalau mau share. Bentar ya Bu. Aduh. Oke, jadi ini terlihat ya Bu ya? Sudah terlihatkah Bu? Bu Risa, Bu Dian? belum. Belum ya? Masih loading, Bu. Masih loading? Ya, Ini sudah, Bu. sudah. Ya, jadi itu ini awalnya dari penelitian saya. Jadi penelitian saya itu, ini kalau mau semua jendela bisa nggak ya Bu ya? Bu Risa? Harus tutup dulu. Jadi penelitian saya itu tentang, kenapa Bu Risa? Satu-satu kayaknya, Bu. Oh gitu, oke baiklah. Jadi ini Bu Dian. Ya, jadi kalau buku ajar saya, buku ajar itu dimodulkan ada, itu dari Keperawatan Medikal 1. Tapi yang saya mau tunjukkan ini buku referensi yang ada penelitian saya gitu. Kalau buku stop share, bentar. Kalau yang buku aja, satu-satu ya. Nggak keluar ya Bu ya? Sebentar ya Bu. Belum. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Santai aja. Sebentar, ini lagi mabok jaringannya. Tunggu. Kalau ini muncul nggak ya? Oke, ini dia. Sebentar. Sudah terlihat kah Bu? Ya. Nah, ini nih buku mahasiswa, buku modul. Mungkin bisa dijadikan buku ajar karena di dalamnya sudah termasuk dalam, sudah ada RPS, sudah ada apa namanya, CPNK. Ini buku apa? Modul aja. Modul ajar ya Bu. Jadi ini lengkap dengan ada buku praktikumnya. Modul ajar ya. Ya, modul ajar lengkap dengan praktikum. Kemudian ini sudah masuk juga CPL sama CPMK-nya. Nah, begini sudah ada apa namanya ini ya? Bagan ya Bu ya, pemetaan CPL. Terus lengkap sampai nanti terakhirnya mahasiswa juga diarahkan praktikumnya seperti apa. Ini cara saya pindah, oke. Nah, ini dengan materi-materi ajar juga dimasukin ke dalam sini gitu Bu. Nah, ini daftar pustaka, latihan, dan semua soal juga ada hanya sekilas di sini. Karena nanti pembelajaran berikutnya sama dosen masing-masing untuk diberikan kuis masing-masing. Itu yang modul. Kemudian
Kalau yang tadi buku referensi tadi apakah bisa seperti itu, Bu? Sebentar, ayo bentar, Ibu ya. Nah, ini. Udah. Ya. Sudah terlihat, Bu? Ya. Nah, jadi di dalam buku referensi itu saya memberikan karena ada informasi umum ini tentang air naki. Jadi judulnya di mana posisinya ya? Judulnya itu manfaat air naki. Nanti judulnya ya, Bu. Jadi ini isinya dulu karena saya masih running membuatnya. Apa? Jadi ini bagaimana informasi umum itu saya belum ada gambar, jadi masih ada teorinya, kemudian bagaimana terjadi mual muntah, nanti terakhir itu di penelitiannya. Jadi ada referensi terkait masalah hasil penelitian saya. Sebentar. Ini. Jadi ini bagaimana memanfaatkan air naki. Kemudian terakhirnya nanti bagaimana meracik dan mengolah air naki itu air kurma, Bu. Kemudian meracik dan mengolah kurma menjadi air naki bagaimana, kemudian apa yang harus diperhatikan. Terus nanti nah ini review data penelitian. Jadi terakhirnya itu nanti ada review data penelitian saya. Hasil penelitiannya seperti apa, bagaimana keterkaitannya dengan mual muntah, gitu, Bu. Nah, ini yang Hasil penelitiannya ada, Bu. Hasil penelitiannya ada, Bu, di dalam ini. Jadi hasil penelitian menunjukkan gitu kalimatnya. Adanya, nah ini. Nah gitu. Adanya perbedaan yang signifikan, kejadian mual muntah, gitu. Dituliskan dalam begini, Bu. Terus setelah kemarin atau ya Hasil kemarin. penelitiannya berapa kalimat? Maksud berapa kalimat? Ini berapa kalimat ya, Bu? Ini satu ini. Oh, itu cuma itu aja. Oh, Terus kan ini ada Oke. 1 jam, ada 6 jam gitu loh, Bu. Jadi tuh kan kita penelitian itu untuk 62 orang responden gitu. Jadi 1 jam pertama siap operasi sama 6 jam setelah operasi itu diukur bagaimana mual muntahnya. Jadi saya memberikan minum pada pasien yang mau operasi 2 jam sebelum operasi. Berarti metodenya, kemudian tahapan-tahapannya masuk ya, Bu? Iya, Oh, Mas. Jadi tidak hanya hasil ya, Bu? Iya, tidak hanya hasil, benar banget, Bu. Nanti kalau hasil itu hasil ringkasan atau simpulannya itu sedikit aja seperti apa ya istilahnya abstrak itu bisa masuk di PowerPoint atau bahan ajar. Iya, sudah masuk, Bu. Jadi abstrak itu sudah saya masukin ke dalam bahan ajar. Jadi seperti ini lebih kurang, Bu, nantinya gitu. belum. Jadi nanti deskripsinya saya baru bikin begini untuk bagaimana saya nanti mengolahnya dalam kata-kata di buku. Kemudian ini nanti ada gambar-gambarnya. Tapi belum selesai sih. Gitu, ini dia. Sudah ya, Bu? Malu Ya, saya. Enggak apa-apa loh, kok malu. Terus, Bu, itu aduh, Bu. ya yang modul-modul ajar tadi, Bu, ya modul ajar tadi. Lembar-lembar kerjanya mungkin yang harus dikurangi ya, Bu ya. Jadi nanti bisa jadi buku ajar tadi. Iya, benar, Bu. Konsep teorinya bisa ditambah. Jadi mungkin itu kan digabung antara praktikum sama bahan ajar. Jadi kalau memang dipisah itu bisa, Bu, bisa banget. Cuman yang tadi waktu kita cuma 24 jam ya, Bu. Nah, kan ada. Betul, itu makanya itu ya, harus Bu, ya. ada di dalam komitmen kita sendiri kan, betul kan? Saya sendiri juga ngalamin kok gitu. Jangankan Bapak Ibu semua. Saya sendiri juga ngalamin tuh. Iya ya, Tuh, Bu, waktunya kapan ya? Udah capek ya, Bu Mira ya, Bu Sandra ya. Terus boleh lagi nggak, Bu? Saya mau liatin ini bener gak sih saya buat gitu ya, Bu ya. Oh, boleh ya. Bu Risa izin ya, Bu Risa. Aduh, malu saya sama Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu izin ya, Bapak Ibu. Mana ya? Nah, kalau tadi mana sih? Nah, ini masih jalan kah, Ibu? Ya. Masih running ya? Udah ya? Udah masuk ya? Udah.
Jadi tadi tentang air naki tadi, kebetulan saya ada mengajar tentang obat-obatan tradisional. Nah, kemudian, nah ini Bu, tadinya belum ada tujuan pembelajaran, karena saya belajar sama Bu Dian, jadi dimasukin, alhamdulillah ada. Terus. Oke, kemudian Sip, sip. ini sudah, terakhirnya tuh ada saya masukin beberapa penelitian. Nah ini Bu, jadi sebentar. Nah ini. Oh, Ini saya ini punya. udah masuk di jurnal ya? Sedang running Bu, jadi belum publish, belum, masih proses. Jadi Iya, di iya. Annals of Tropical Medicine. Mm-mm. Nah terus itu apa namanya? Ya kebetulan bisa masuk dalam PowerPoint. Tuh Bu. Nah kemudian terus apa lagi ya? Mm-mm. Nah yang obat-obatan tradisional ini itu kan kita kasih latihan ke mahasiswa gitu. Jadi ke mahasiswa, nah nanti mereka akan melakukan wawancara ke masyarakat sekitar, kemudian apa yang sudah dilakukan masyarakat seperti itu. Itu ada di dalam apa tadi modul tadi gitu, tugasnya ada. Jadi di PowerPoint juga saya sampaikan. Nah kebetulan ngajar saya ini kan direkam gitu ya Bu. Oh, Ya, pengen jadi dosen milenial ceritanya nih Bu. Jadi itu ada YouTube-nya. Boleh izin Bu? Minta rekamannya aja, biasanya di tempat saya juga direkam, itu saya minta rekamannya, kemudian udah nulis berdasarkan rekaman aja. Ya, kebetulan karena kita sudah link dengan Spada kan Bu di Hang Tua. Jadi di Spada itu mahasiswa sudah bisa klik-klik aja kalau materi dengan Ibu Sandra ketinggalan, mereka akan klik Ya. apa suara saya gitu. Jadi itu di ini misal tadi obat-obatan tradisional, sudahkah kelihatan Bu? Ya. Tradisional mana ya? Nah ini. Jadi udah kelihatan suaranya kedengaran nggak Bu? Sedikit. Sedikit ya. Nah jadi Ya. hanya suara saja Bu. Jadi saya belum percaya diri untuk melihatkan wajah saya di YouTube gitu. Jadi next time lah. Nah seperti ini. Dari ini ada YouTube-nya. suaranya Bu Sandra. Kenapa? Ada suaranya ini. Ada. Dari Bu Risa nggak kedengeran ya? Enggak Bu. Sebentar. Adakah cara yang bisa saya sharing option ya? Budian kedengeran nggak suaranya? Enggak. Atau ibu-ibu yang enggak juga ya? Caranya gimana sih Bu Risa? Ada nggak? Kemarin masukkan apa Bu Risa? Share sound. Share sound. Oke. Tradisional adalah bahan Sudah? atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral. Sudah kedengeran? Nah. Play lagi Bu. Mungkin Play? dari Badan POM Maksudnya play ini play yang mana? Ya itu. Play YouTube-nya. Itu udah jalan itu. ya? dari Belum Permendes jalan ya? Ya, jadi nanti Belum juga ada beberapa literatur juga mengatakan sudah. adalah Udah itu. yang serupa. Jadi Apa itu kalau obat tradisional? dilihat Intinya di, adalah bahan yang berasal kalau dari saya tumbuhan, buka ini hewan, kelihatan nggak ya mineral Bu ya, ya? atau campuran dari beberapa bahan tersebut secara turun-temurun yang telah digunakan Kalau saya untuk buka klik yang lain pengobatan. nggak kedengeran ya? Nggak kelihatan ya Ya, Bu? dan biasanya Enggak. dilakukan sesuai dengan Enggak ya, norma jadi yang saya berlaku di berarti stop share dulu masyarakat. ya. Oke, sebagai contoh, Kedengeran kok Bu. Oh, kedengeran ya? Ini masih kedengeran? Enggak lagi Enggak. ya Bu? Udah enggak. Ya. Jadi saya mau share terkait dengan Spada kita Bu. Jadi di Spada itu kebetulan di KMB 1 sudah ada praktikumnya, video praktikum. Saya lihatnya di mana ya? Sebentar ya Bu. Praktikum itu sebentar.
Sersan. Kolostomi Kayak lebih kurang seperti ini, Bu. Jadi Jadi, praktikumnya, tadi kan misalnya tentang obat-obatan, kebetulan saya nggak ada obat-obatan praktikum, ini tentang yang kolostomi. Jadi di dalam RPS ada tentang keperawatan medikal bedah 1, kemudian di dalam materi ajarnya juga sudah ada. Terus apa namanya, ada praktikumnya di bahan ajar tadi. praktikum perawatan kolostomi, di mana pada modul sebelumnya Ini kedengeran nggak ya, Bu ya? kita telah membahas apa itu ostomi, kemudian macam-macam kantong kolostomi. Kali ini saya akan mempraktekkan Kalau yang akan untuk menunjukkan kepada kolostomi, kalian kalau yang semua obat-obatan tradisional tadi nggak ada. bagaimana cara melakukan perawatan kolostomi. Jika diulang kembali semua jenis tindakan untuk Jadi itu saya mempraktekkan. Kemudian kalau melibatkan mahasiswa, saya juga ada melibatkan mahasiswa terkait masalah praktikum. Jadi bukan saya sendiri, cuman nanti dibikinkan dosen pengampunya saya gitu, Bu. Jadi ya untuk inilah, Bu, memudahkan memudahkan mahasiswa kita dalam memahami apa yang kita pelajari melalui temannya sendiri gitu, Bu. Nah, seperti ini. Memberikan pengobatan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. jadi ini nanti Bapak, akan teman-teman mahasiswa, dibuatkan hari ini kita akan melakukan tindakan nah seperti itu. wash out atau Dosen enema. pengampunya Nah, dituliskan tindakan ini saya, terdiri dari 3 kemudian jenis. Pertama itu adalah unat nanti ini mahasiswa yang melakukan rendah, gitu. dan semprot gliserin. Nah, apa sih tujuan? Sudah cuci tangan dulu ya dan menggunakan hand spoon. Oke. Sudah, Bu Risa, Bu Dian, malu saya. Enggak apa-apa, bagus. Ada lagi kah yang ingin di-share PSIK? Siapa yang ini? Saya mau liatin apa ya lagi ya? Itu aja kali ya, Bu ya. Sudah, Bu Risa? Iya. Saya masih belajar, Bu. Iya, udah bagus kok, Bu. Deh, Bu ya. Mungkin dari PSIK ada lagi Bu Siska atau Bu Agnita di sini. Saya lihat ada. Ibu-ibu bisa dengar suara Risa? Bu. Masih bisa, masih. Bu Siska. Bu Siskanya ada. Bu Agnita. Bu Siskanya nggak ada ya, Bu Sandra? Sama Bu Agnita nih. Iya, mungkin, Bu. Aduh. Apa tadi masih dalam perjalanan gitu ya? Masih dalam perjalanan mungkin ke Bu Iya, Risa. masih dalam Tadi perjalanan. Bu Agnita sama Bu Riau lagi ngurus mahasiswa profesi ke rumah sakit. Baik. Mungkin kita lanjut ke RMIK. Tadi sudah diminta oleh RMIK itu Dr. Des Papri. Des Papri, Bu Risa. Des Papri. Oke. Itu mana dokter saya itu, Bu Risa. Bapak ya, Bu ya. Ini Bapak ya. Oke. Ya, Dokter Ferry. Sebentar. Ada dengan Bapak Dokter Des, ada. Atau Bapak Ricardo dari RMIK nih. Bapak Ricardo ada? Bapak Ricardo ada? Ya, ada, Bu. Oke. Bapak, sore Pak. Halo, Assalamualaikum, Bu Dian. Waalaikumsalam. Iya. Saya mewakili RMIK, Bu ya. Ya. Jadi sebenarnya mungkin saya belum pernah karena saya termasuk newbie ya. Baru juga ini.
jadi tenaga pendidik di SIKES, dosen di SIKES. Jadi sebenarnya sebelum pernah bikin buku ajar belum pernah sih sebenarnya. Tapi kalau bahan ajar saya sudah pernah merangkum beberapa bahan ajar mata kuliah yang saya ampu ya. Saya share, coba share bahannya boleh Bu ya? Ya. Udah bisa Pak, belum ya? Bentar Bu. Belum bisa share screen Pak Ricardo-nya. Pak Asep udah. Masih disable ini Bu. Sorry. Bentar Pak. Iya. Bentar ya Pak. Kalau saya sih video dari bahan ajar buat video sih belum pernah bikin sih Bu Dian. Cuman masih berbentuk slide PPT ya yang masih saya coba ya. Kalau video sih belum pernah saya coba gitu. Mungkin ke depannya karena masih belajar lah, masih tahap belajar ya. Masih belum. Udah muncul ya Pak? Maaf Pak, itu masih mute ya Pak ya? Nggak ada suaranya. Iya. Bapak, Pak Ricardo boleh mute-nya. Masih di mute tuh Pak mic-nya. Nggak ada malah, Pak Ricardo. Oke, sebentar Bu. Jadi di mute, termute ya. Oh ya. Baik. Ya tuh. Ini Bu, Dian ini saya coba bikin modul mata kuliah tentang konsep dasar biostatistik. Modul praktikum ya, modul ajar. Iya, bahan ajar sih sebenarnya lebih tepatnya Bu Dian, karena modul sama buku ajar saya juga belum pernah buat ya. Kali ini bahan ajar yang saya rangkum dalam 1 semester saya bikin ya ibarat bisa disebut modul ajar nggak ya? Saya juga apa mungkin dikoreksi aja nanti Bu Dian kalau ada yang keliru ya. Ini tentang konsep dasar biostatistik. Di sini juga saya lampirkan ini ada RPS saya. RPS. Nah ini di sini ada capaian pembelajaran, sumber bacaan juga.
Nah, berdasarkan RPS ini saya coba bikin bahan ajar masih berupa PPT atau PowerPoint yang saya sajikan kepada mahasiswa. Mungkin kalau video sih belum ada sih saya pernah bikin, Bu. Masih dalam bentuk PowerPoint. Nah, mulai dari sini ini PowerPoint. Yang saya bikin bahan ajar berdasarkan RPS yang tadi dalam 14 kali pertemuan. Kalau bahan ajar sih masih seperti ini, Bu, ya, masih berbentuk PowerPoint semua kalau saya sih. Kalau buku ajar belum ada. Kalau yang video juga seperti Bu Sandra tadi juga saya juga belum pernah bikin sih sebenarnya untuk video, masih dalam berbentuk PowerPoint. Nanti kalau share-nya biasanya juga melalui link pada Hang Tuah. Media juga yang saya gunakan ya Zoom meeting sama Google Meet. Terus kalau ada diskusi, kalau memang ada kendala jaringan atau secara teknis, biasanya saya gunakan medianya juga WhatsApp group ya, sama Telegram. Kalau medianya sih saya pakai itu. Nah, seperti ini kira-kira kemudian bahannya. Bentar, maaf. Pak Ricardo, memang dulu S1-nya apa, Pak? Saya S1-nya akuntansi, Bu. Wih, akuntansi? Iya, akuntansi, S2-nya juga akuntansi ya. S2-nya akuntansi juga, Pak? Iya, betul. Selain apa, kenapa Bu Dian ya? Bukan, ini prodinya mana? Bapak di prodi apa? RMIK, Bu. Ya. Kenapa ada akuntansi ngajar statistik ya? Oh, sebenarnya mata kuliah yang saya ampu kemarin itu perencanaan anggaran sama akuntansi kesehatan, Bu Dian. Nah, juga ini salah satu biostatistik salah satu juga yang dibebankan, artinya yang ditugaskan diamanahkan kepada saya oleh prodi. Makanya saya tampilkan ini. Sebenarnya kalau yang sesuai dengan bidang ilmu saya itu lebih ke akuntansi kesehatan. Kayak semester ini saya juga mengajar di mata kuliah perencanaan anggaran. Sampai pengolahan keuangan kesehatan gitu, Bu. Nah, ya. Pak Ricardo, kalau nanti mau bikin buku ajar, kemudian penelitian-penelitian yang ada di itu tadi ya Pak ya, akuntansi, penganggaran di kesehatan, gitu ya Pak ya? Iya betul. Kalau penelitian saya kemarin memang tentang laporan keuangan di BLUD rumah sakit, itu kalau penelitian saya ya seperti itu. Memang kalau yang saya sajikan ini sekarang memang agak keluar sih dari bidang ilmu saya, lebih ke statistik ya. Tapi mata kuliah lain yang diampu memang perencanaan anggaran sama manajemen unit kerja. Ya. Oke. Bu Risa, nanti yang dari Pak Ricardo yang ada hubungannya dengan akuntansi ya, Bu. Nah, sekarang ya, Pak. buat prodi yang namanya statistika itu harusnya diajarkan, ini sekalian akreditasi. Ya. Aturannya kan harusnya diajarkan oleh orang yang statistika, S1 S2-nya, ya kan? Ada kan? Atau yang memang dia orang studi pembangunan ekonomi, itu biasanya memang dia memperoleh yang namanya ilmu statistik ya, apa sih istilahnya, lebih dari statistik kok. Jadi boleh tuh ngajar gitu. Nah, ini bukan berarti Pak Ricardo salah, enggak ya, ini kan Pak Ricardo dapat penugasannya dari prodi ya. Jadi yang ngajar statistika itu ya orang statistika gitu, bukan orang akuntansi. Nah, nanti Pak Ricardo karena penelitiannya itu sudah berhubungan dengan akuntansi, kemudian keuangan di kesehatan gitu ya, perencanaan penganggaran kesehatan gitu. Nah, itu penelitiannya ke sana, buku ajarnya juga ke sana, PowerPoint-nya juga itu gitu, Bu. Bahan ajarnya. Ya, Bu Risa ya, Bu Yesi ya.
Nah, ini kaprodinya siapa ini kaprodinya? Kaprodinya, tenang Pak Ricardo ya. Prodinya nggak ada masuk ke sini, Bu. Ya, cuman orang prodinya ada Bu Orang Wen, prodinya. ada Bu Wen sama Bu Tri Purnamasari. Ya, Bu Wen ya, nanti sampaikan. Bu Yesi kan bisa juga tuh SPF. Sampaikan. Jadi kasihan ini Pak Ricardo-nya kalau suruh ngajar statistik. Kalau saya sih nggak masalah sih sebenarnya, Bu. Nggak masalah dia. Nggak masalah ya. Kalau saya sih nggak masalah sebenarnya. Orangnya baik kok ya. Nah. Bukan, Pak Ricardo biar waktunya lebih banyak ke bidangnya, intinya gitu, untuk pengembangan bidangnya. Jadi di penyusunan anggaran, di keuangan, di penyusunan anggaran kesehatan, di rumah sakit, kan gitu ya Pak ya? Iya. Di bidang kesehatan. Kalau semester yang apa? Kalau semester ini juga ada tentang laporan keuangan rumah sakit. Iya. Ya, itu ya, Bu. Penganggaran sama laporan keuangan rumah sakit di bidang kesehatan. Iya. Oke. Walaupun dia bisa sih, tapi jangan untuk ngajar. Ya, bisa sih ya, ngolah statistiknya ya Pak. Saya juga bisa, cuma saya kalau bisa, dikasih. semua. Iya, saya misalnya, saya pernah diminta, dia ngajar ekonomi manajerial ya di Universitas Pahang gitu. Sebentar dulu, saya bukan keahlian saya, loh kan kemudian orang manajemen gitu. Nah, yang namanya ekonomi manajerial itu orang ekonomi itu berarti orang studi pembangunan. Itu materinya tentang teori ekonomi, teori mikro, makro, bisa ngajar? Bisa, cuman bukan keahlian saya, jadi saya no. Namanya ekonomi manajerial, Pak, gitu. Nah, itu. Kalau saya ditanya, Ibu bisa nggak ngajarin saya statistik? Bisa, tapi kalau diminta ngajar mahasiswa, enggak. Saya nggak mau. Karena intinya apa ya? Ya karena bukan bidang saya gitu ya. Jadi roadmap-nya itu nanti justru nggak jelas kemana gitu. Roadmap-nya ya, kan harus terintegrasi tadi ya. Ya. Nah ini, biar nanti Pak Ricardo ngajar yang lainnya. Biar waktunya dibebankan ke yang lainnya. Gitu ya Pak. Tapi semangat ya Pak. Pak Ricardo semangat ya. Iya. Nanti ini aja, Bu Risa yang ditagih yang berhubungan dengan keakuntansian. Makanya tadi saya lihat kok MAK, Magister Akuntansi, nih ya jangan-jangan gitu. Oh benar ternyata ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Ricardo. Kalau PowerPoint-nya yang tadi tentang penganggaran ada ya Pak? Ada Bu, mau di apa? Oh di-share sekarang? Kalau boleh, mau di-share juga nggak apa-apa. Boleh Pak, boleh. Oke. Siap. Keren itu Pak. Saya baru Ini contoh Bu, kemudian ini mungkin ini apa PowerPoint untuk ya? mata kuliah? Ya, mata kuliah yang untuk semester ini penganggaran. Mata kuliahnya namanya apa? Perencanaan anggaran Bu. Oh, oke. Perencanaan penganggaran. Ini kebetulan yang salah satu slide aja saya coba tampilkan, ini hanya 6 slide ya, 6 slide. Ini penganggaran di BLUD, penganggaran di Badan Layanan Umum Daerah. Cuman saya juga belum buat si buku ajarnya, masih bahan ajar berupa PowerPoint yang seperti ini. Nanti jangan lupa RPS-nya Pak, di PowerPoint, CPMK. Oh iya, berdasarkan RPS-nya juga. Ya, learning outcomes-nya nanti dituliskan ya. Ya, sambil di silabus juga masih saya ada sedikit tambah-tambahkan dari prodi. Jadi dari silabus juga nanti saya coba mengembangkan RPS-nya sambil berjalan bahan ajar. Ini struktur anggaran. Ini berdasarkan silabus sama RPS juga, ini struktur anggaran. Ini Bu bahannya kira-kira seperti ini yang bahan ajar.
Mhm. Oke, ini ringkasan aja yang untuk salah satu contoh bahan untuk diperencanaan kebetulan semester ini. Hmm. Mm. Satu pertemuan kurang ya Pak ya? Slide-nya. Kenapa Bu? Slide-nya untuk satu pertemuan kurang ya? Enggak, saya sebenarnya ada bahan lain. Ini kan slide ya Bu ya, karena kemarin ini di pertemuan ini saya bikin konsepnya dengan metode diskusi ya. Mahasiswa yang bahannya saya share, mahasiswa habis itu pembahasan kelompok. Namun setelah itu karena saya rasa capaian pembelajarannya belum tercapai, jadi saya coba mereview lagi. Nanti ada juga sih berupa Excel bahannya. Ya, Excel itu kebetulan ini belajarnya tentang rencana bisnis anggaran di BLUD. Saya contohkan itu puskesmas dan rumah sakit waktu itu. Saya memang tayangkan format rencana bisnis anggaran yang dibuat oleh BLUD Puskesmas, salah satu contohnya. Jadi bahan ajar ketika hari itu tidak hanya slide yang 4 ini gitu, tapi ada berupa format Excel yang saya lampirkan, yang saya sajikan ke mahasiswa seperti apa sih rencana bisnis anggaran yang dibuat oleh BLUD Puskesmas sama rumah sakit itu gitu. Jadi apakah bisa itu ditayangkan juga atau gimana Bu ya contohnya? Oh, silakan aja tuh, nanti Bu Risa itu yang nagih. Oke. Saya coba yang ya. jelas dalam pembuatan PowerPoint itu Pak, itu karena kita mengajar mata kuliahnya tersebut kan berdasarkan semua metode pembelajarannya kan berdasarkan student center learning. Jadi di dalam PPT-nya Pak Ricardo itu juga harus dimasukkan yang namanya capaian pembelajarannya gitu. Tujuannya, CPMK-nya ya juga harus dimasukkan di situ Pak. Oh gitu Bu ya. Enggak. Ya. Saya kira itu hanya di RPS saja ya. Di bahan ajar juga harus dicantumkan ya. Iya Pak. Oke, Di siap. PowerPoint nanti ya saya Pak. revisi ya. Oke. Nanti saya revisi. Nanti kan di soal UTS, soal kuis, soal tugas, ya. Soal UAS juga. Ya. Oke Pak, semangat. Nanti bikin bahan ajar. Bikin buku ajar ya Pak. Siap Bu Dian. Oke. Terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Ricardo. Semangat. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu Risa. Oke, dari Prodi PSIK tadi udah ada yang bisa bergabung. Bu Eka, udah ada yang bisa bergabung Bu Eka? Bu Siska atau Bu Agnita? Nggak apa-apa Bu, kalau ini. Ada ya. Yang penting udah siap. Oh. Tadi mohon maaf, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Jadi kalau bidang kesehatan mungkin memang standar penulisannya sesuai bidang ilmu ya. Ini dari Dikti. Jadi kalau kesehatan mungkin standar penulisannya bukan apa tapi ama ya. Ya, adakan sendiri ya, pasti tahu. Nah, itu. Nih, saya ralat tadi. Kalau saya kan apa? Saya menggunakan apa ya, karena saya di ekonomi dan bisnis ya. Oke. Bapak Ibu kalau mau menggunakan gambar boleh ya. Diperhatikan nanti resolusinya ya, tapi biasanya akan diedit oleh si penerbit ya, Bapak Ibu ya. Saya ada gambar-gambar sih, cuman kemudian disesuaikan dengan penerbit aja. Biasanya kan kalau warna lebih cerah, kemudian ada sekian warna gitu kan hubungan dengan harga ya Bapak Ibu ya. Nah gitu, silakan aja deh Bapak Ibu. Kalau mau lebih menarik gitu, ya. Kalau berwarna biasanya lebih mahal gitu, tapi beda sedikit. Nah, ini kan beda sekali ya kalau tulisannya agak-agak kabur gitu ya. Memang sekarang juga banyak sih buku-buku internasional juga gini gitu ya. Yang penting kan terjual. Kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah plagiarisme ya, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa dicantumkan. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah punya
buku ajar atau hasil penelitian, kemudian mau diterbitkan kembali, mau ditulis lagi, hati-hati juga self plagiarismnya gitu ya. Tuh, meskipun dicantumkan, kok saya suka beda aja sih bahasanya, tuh ya, beda bahasa. Bu, Nih, izin bertanya, Bu. yuk. Ya, untuk gambar itu Bu yang kita cantumkan di buku, apa boleh gambar yang kita ambil dari internet gitu Bu? Apa nanti kita nggak, misalnya itu kan gambar si A yang punya, terus kita masukkan ke dalam ini kita gitu. Memang harusnya pakai referensi ya Bu ya? Oh, jadi dari gambar itu pun harus kita buat sumbernya ya Bu ya? Iya, betul linknya. Oh. Saya kadang-kadang di PowerPoint juga enggak, itu salah, jangan ditiru ya Bapak Ibu. Kalaupun ini kadang-kadang saya juga sebetulnya pakai sih sumber referensi di bawah. Biasanya enggak di bawahnya, tapi di belakang ya Bu, sumber referensinya gitu. Kan ada link gitu ya, gambar ya padahal itu. Nah, silahkan itu gunakan Bu. Tetap dimasukkan harusnya. Ya. Abang Bu, kita nggak jelas itu sumbernya dari mana Bu. Misalnya kan kalau kita gambar, misalnya gambar ikon ibu hamil misalnya kan, gambar ibu hamil itu bukan gambar orang tapi seperti boneka atau apa gitu yang ini, terus kita masukkan ke dalam buku kita gitu. Itu kan nggak tahu sumbernya dari mana Bu. Misalnya kita buat sumber asli, aku juga ngutip dari yang lain gitu. Pakai linknya aja Bu, linknya. Ada linknya nggak Bu? Pada waktu Ibu ikonnya itu kan ada linknya Bu. Oh, kita cukup linknya aja ya Bu Dian. Iya, apa Bu, linknya aja masukkan. Ya. Iya siap Bu Dian. Ya. Ini Bu Yesi mau bikin buku ajar baru. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Ini untuk buku ajar. Nanti kalau ada yang apa ya istilahnya, ada referensi lagi nanti saya share lagi. Mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu tadi strategi-strateginya. Kok Bapak Ibu sudah punya modul, ya modul ajar itu berarti bisa ditingkatkan ke buku ajar gitu ya. Tinggal dipindah. PowerPoint juga bisa ya. Bu, nggak PowerPoint nggak jadi modul ajar tapi langsung ke buku ajar bisa nggak? Ya sangat bisa gitu ya. Saya nggak pernah bikin modul karena di tempat saya nggak ada praktikum. Tuh. Jadi nggak pernah bikin modul, jadi bikin buku ajar aja. Tapi orang akuntansi ya, karena banyak praktikumnya gitu, jadi dia bikin modul ajarnya lebih banyak. Mau ditingkatkan ke buku ajar silahkan. Nah, baiknya memang biar menghemat waktu itu sekalian ya Bapak Ibu ya, sekalian gitu. Konsep-konsep teorinya kan ada itu semuanya sama lah saya pikir ya. Itu Bapak Ibu bisa bikin modul ajar, konsep teorinya sama. Bisa buat buku referensi, bisa buat buku ajar. Buku referensi itu kalau memang ibu-ibu, bapak-bapak sudah punya hasil-hasil penelitian tadi yang disampaikan seperti contohnya Bu, siapa tadi Bu Sandra ya. Tuh, silahkan yang seperti kemarin juga. Tapi Pak Agus belum ada ya contohnya ya, nanti ya besok ya Pak Agus memberikan contoh. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan materinya untuk hari ini. Bu Mira ada Bu Mira buku ajar? Ada Bu. Kemarin udah ya Bu Mira ya? Waktu itu ya? Udah ya. Ini lagi mau coba buat PowerPoint yang agak lumayan bagus lah Bu, tapi belum selesai. Canggih, jangan agak lumayan bagus lah Bu, yang bagus lah ya. Yang bagus ya Bu, betul yang bagus. Bu Risa ada buku ajar Bu Risa? Kalau Bu Yesi udah banyak nih buku ajarnya. Ada Bu. Wih, besok ya. Bu Yesi juga banyak. Besok ya kita besok lihat ya. Masih ini Bu, masih untuk menampilkan bahan ajar dan buku ajar Bu. Iya, boleh. Terus kita mentoring ya nanti ya. Pertemuan ke-6 ya, kita mulai mentoring ya. Besok ya, modul praktik, modul ajar besok lebih ke modul ajar. Ya, mungkin dari IKM besok ya Bu ya. Ya. IKM dan pasca sarjana Bu. Ya, oke. Sip. Di pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan sekian ya. Mau maghrib ya.
Oke ya. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ya. Tuh. Bisa menghasilkan luaran atau output yang bermanfaat tentunya. Jadi tidak hanya menulis tapi bermanfaat untuk mahasiswa, untuk umum ya, untuk dosen, kemudian untuk pengembangan keilmuan Bapak Ibu semuanya gitu. Tentunya nanti pasti akan bisa meningkatkan jabatan fungsionalnya Bapak Ibu. Ya. Itu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Saya kembalikan ke Bu Risa. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa hari ini ya Bu ya. Banyak sekali hal-hal yang kita nggak tahu nih Bu, antara perbedaan antara buku referensi, buku ajar, modul ajar gitu. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan materi dan diskusi yang sangat luar biasa. Semoga segala yang telah disampaikan pada sore hari ini membawa manfaat bagi kita bersama. Untuk Bapak dan Ibu, akhir kata kami dari panitia yang bertugas pada sore hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyajian ataupun teknisi dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto wabarakatuh. dulu Ibu. Udah difoto belum Bu? Foto dulu ya Bu ya. 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 Buat Bapak Ibu, ya, yang belum on kameranya silahkan. Mbak Yanti, mohon maaf Mbak Yanti kalau Silakan udah, Mbak. kameranya. Oke. 3, 2, 1. Baik, siap-siap untuk slide kedua. Bentar. Oke, lagi 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Dian, ibu-ibu semua, Makasih bapak-bapak. semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ini ibu-ibunya cantik-cantik banget ya, ya ampun. Ini bapak-bapaknya pasti betah nih, ibunya cantik-cantik. Ya izin live ya, ibu, Ya, Bu. bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Izin ya Bu Risa. Ya, Ibu.